Yang ketiga adalah supaya masuk surga tanpa hisab, tidak ruqyah. Nah ini kita fokus, banyak sekali yang harus kita rincikan dalam masalah ini. Tentu teman-teman sekalian, ruqyah dari hadits ini yang dikatakan dan mereka la yastarqun, mereka tidak ya meminta di ruqyah. Ada riwayat lain mengatakan mereka tidak meruqyah. Tapi tidak meruqyah, Ibnu Qayyim mengatakan tambahan dari seorang rawi. Jadi itu bukan bagian dari hadis. Tapi yang betul adalah mereka tidak minta di ruqyah. Apa maknanya di sini? Khilaf di antara ulama. Makna yang pertama adalah yang sering disampaikan, ini maknanya ziyadatul fadl. Artinya keutamaan lebih bagi orang yang sedang butuh ruqyah tapi dia tidak minta. Ini pendapat. Artinya karena tawakalnya sangat tinggi kepada Allah, dia nggak minta di ruqyah. Seperti itu. Itu makna. Makna yang lain, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan makna ruqyah di sini adalah ruqyah secara etimologi bahasa, yang berarti bacaan yang ditiupkan. Sesuai dengan hadis Nabi yang lain, ar-ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah, tapi terjemahan kita pun dalam bahasa Indonesia kalau teman-teman baca hadis ini adalah mantra-mantra yang ditiupkan. Kalung-kalung yang digantungkan, gitu kan, pada anak atau pada hewan, maka semua adalah perbuatan syirik. Berarti makna ruqyah di sini adalah mantra yang dibacain, bisa juga bermakna ruqyah secara bahasa. Maka di sini bisa saja yang masuk kata para sebagian ulama adalah yang dimaksud bukan ruqyah syariah. Karena kalau ruqyah syariah sebagaimana kita akan bacakan dalilnya banyak sekali dalil-dalil, bahkan Ibnu Qayyim dalam buku beliau yang akan kita bacakan sebentar lagi menyebutkan jenis-jenis ruqyah. Dari sengatan kalajengking, dari bisa, dari sihir, dari ain, dari macam-macam. Riwayatnya semuanya ada. Riwayatnya semuanya ada dan akan kita bacakan insya Allah secara rinci tentang masalah itu. Jadi teman-teman sekalian, ini khilaf di antara ulama tentang masalah makna ruqyah tadi. Jadi kan. Tapi setelah saya simpulkan, saya coba dalami dan saya coba telusuri beberapa riwayat, maka saya temukan bahwasanya ruqyah secara syar'i boleh dalam syariat. Dan bukan berarti orang itu, kalau pendapat pertama tadi mengatakan ini ziyadatul fadl, artinya keutamaan orang tidak minta ruqyah. Mereka membatasi mengatakan orang ini kalaupun dia butuh ruqyah, dia harus menggunakan sebuah cara bahasa yang tidak langsung. Dia tidak langsung mengatakan ruqyah saya. Itu pendapat yang pertama. Kalau pendapat kedua mengatakan tidak ada hubungannya sama sekali. Intinya dia mau ruqyah syariah, dia merasa ada gangguan sihir, dia merasa ada gangguan ain, dia merasa ada gangguan sengatan semut, kalajengking, bisa ular. Semua ini dia boleh mengatakan saya sakit ruqyah saya. Ini pendapat ya. Dan Allahu alam kalau kita lihat dalil-dalilnya maka berarti dibolehkan seseorang. Bukan berarti kalau kita mengatakan ruqyahlah saya berarti dia tidak masuk dalam salah satu dari 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Karena dalil berhubungan dengan masalah itu banyak sekali. Di antaranya saya akan sebutkan teman-teman sekalian. Riwayat yang sahih ya, dan ini riwayat dinukil tentu dalam kitab Ma'alim as-Sunan jilid 4 nomor 210 dan juga dalam Musyarik al-Anwar jilid 1 halaman 316 ya. 311 bahwasanya dari Syu'bi dari Buraidah bin Hasib la ruqyah anfa' min al-ain wal humma, bahwasanya tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat daripada ain ya, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat yang lebih dibutuhkan dari orang kena penyakit ain atau kena demam. Dan riwayat ini juga disebutkan oleh Sa'id bin Jubair bahwasanya beliau pernah meminta dari Husain ya, agar menjelaskan masalah riwayat tersebut, maka dijelaskan riwayat itu didengarkan langsung dari para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Imam Muslim nomor 299 bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya satu kali tentang ruqyah. Jadi beberapa sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana dengan kami meruqyah? Maka kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang bisa memberikan manfaat untuk saudaranya, maka dia lakukan. Dan itu berhubungan dengan masalah hadis ruqyah. Artinya kalau dia tahu temannya lagi sakit, temannya lagi demam, pasangan hidupnya, anak-anaknya, maka dia boleh meruqyahnya. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Riwayat yang ketiga, ini disebutkan oleh Abu Dawud nomor 3886 dan disahihkan oleh Syekh Albani dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah ma ra'yuka bi raqiyina
Maka kami berkata kami pernah di zaman jahiliyah pernah meruqyah gitu kan. Artinya di zaman fase Mekah setelah masuk Islam ada beberapa ayat Al-Quran yang dihafal dipakai untuk meruqyah. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, waktu ditanya bagaimana pendapat anda, kata Nabi SAW, a'rid ilayya ruqakum, coba bacakan kepada saya apa yang kalian baca. Lalu para sahabat itu pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Kata Nabi SAW, la ba'sa biha ma lam takun syirkan. Boleh kalian baca itu sementara kalian tidak menghubungkan dengan perbuatan kemusyrikan. Kemudian juga bolehnya seseorang meruqyah dengan atau karena sengatan tadi itu kan karena ain ya. Kemudian bolehnya juga ruqyah karena sengatan binatang, berbisa, semuanya bisa, hewan apapun yang menyakitkan tubuh, terutama yang berbisa dibolehkan sebagaimana hadis Bukhari Muslim yang menjelaskan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan ada beberapa orang sahabat Nabi yang berada dalam suatu perjalanan. Mereka singgah di salah satu dusun di suku Arab dan bertamu kepada penduduknya, namun para penduduk menolak menerima mereka sebagai tamu. Tiba-tiba pemimpin penduduk itu disengat binatang berbisa. Mereka mengupayakan segala sesuatu namun tidak juga menghasilkan apa-apa. Sebagian mereka berkata, coba kalian temui beberapa orang laki-laki tadi. Kemudian ada di antara mereka yang memiliki keahlian mengobati, ya, kemungkinan ada di antara mereka yang memiliki keahlian mengobati. Para penduduk negeri itu pun mendatangi para sahabat dan berkata, pemimpin kami tersengat binatang berbisa dan kami sudah mengupayakan segala sesuatu tapi gagal semuanya. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang memiliki keahlian mengobati? Salah seorang di antara mereka menjawab, iya, saya bisa meruqyah. Akan tetapi kami meminta menjadi tamu kalian dan kalian menolaknya. Aku tidak akan mengobati kecuali bila kalian memberikan kompensasinya. Maksudnya kami harus bisa nginep. Akhirnya mereka berdamai dengan janji memberikan kepadanya sebagian kambing ternak mereka. Lalu ia datang meludahi, ya, membaca Al-Fatihah dan meludahi pemimpin kampung tersebut di lukahnya yang disengat dengan membaca surah Al-Fatihah. Tiba-tiba orang itu berdiri seolah-olah baru lepas dari ikatan. Ia bangkit dan berjalan seolah-olah tidak pernah sakit. Akhirnya mereka memenuhi janji mereka dengan memberikan beberapa ekor kambing kepada para sahabat tadi. Tentu riwayat yang panjang lebar, riwayat Bukhari Muslim ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang, mohon maaf, masih ada lanjutan riwayat. Lalu kemudian mereka memenuhi janji mereka, mereka memberikan beberapa ekor kambing kepada para sahabat. Sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, bagi-bagikanlah. Orang yang melakukan ruqyah itu berkata, jangan lakukan sesuatu sebelum kita menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kita beritahukan kepada beliau dan kita lihat apa yang beliau perintahkan nanti. Dan ini bentuk kepatuhan para sahabat kepada baginda Nabi alaihissalam. Walaupun mereka sudah ruqyah, sudah sembuh kepala suku, sudah dapat beberapa ekor kambing, mereka bisa sembelih dan makan, menikmati daging kambing, tapi mereka tidak mau sampai menemui Nabi SAW. Datanglah mereka menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kepada beliau semua yang terjadi. Lalu beliau bertanya, dari mana engkau tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Kemudian beliau melanjutkan, kalian telah bertindak benar. Bagi-bagikanlah kambing-kambing itu dan berikanlah kepadaku jatah pembagian itu. Dan ini diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad selain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan riwayat ini juga menjelaskan kepada kita, kata sebagian ulama teman-teman sekalian, bahwasanya bolehnya meruqyah dan bolehnya menghubungkan antara ruqyah dengan pendapatan. Jadi nggak apa-apa orang teman-teman yang meruqyah itu kemudian dia meminta dibayar sekian, itu haknya dia. Sahabat ini dalam riwayat Bukhari ini mengatakan bahwasanya dia mau meruqyah tapi dengan syarat diberikan beberapa ekor kambing dan mereka terima. Dan Nabi SAW menerima keputusan itu dan bahkan minta makan sebagian dari kambing itu. Ya, dan ini hadis sudah kita jelaskan tadi. Ibnu Majah juga meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Ali, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Pada saat menjelaskan tentang bolehnya ya, seseorang itu meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran. Tentu selain surah Al-Fatihah, maka cukup banyak riwayat yang menjelaskan beberapa ayat-ayat yang pernah dibaca oleh para sahabat. Ya, yang intinya ayat-ayat tersebut berhubungan dengan masalah pembatalan sihir atau penghancuran terhadap kejahatan-kejahatan atau siksaan di api neraka bagi orang-orang yang berbuat jahat dan seterusnya. Ya, intinya bukan syirik, dia memilih ayat-ayat, dia niatkan itu menjadi penyebab sembuh maka dibolehkan. Seperti itulah. Kemudian juga termasuk ada riwayat yang menjelaskan bolehnya tadi sengatan binatang secara umum. Ini juga ada sendiri Ibnu Qayyim sebutkan tentang kalajengking. Ya. Kalajengking salah satu hewan yang boleh dibunuh tentunya ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, 5 hewan yang boleh dibunuh dalam
keadaan apapun, ya, baik dalam keadaan perang, tidak perang, ya, di wilayah haram, bukan di wilayah haram maksudnya di Mekah sama Madinah. Itu adalah kalajengking, ular, ya, kemudian burung gagak yang dadanya ada bulu warna putihnya, ya, kemudian tikus, ya, lalu kemudian satu lagi itu bukan cicak, riwayatnya lain, ya, anjing hitam, ya. Kalau cicak riwayatnya berbeda, cicak malah disebutkan keutamaannya. Yang kata Nabi SAW sampai membunuh dengan satu pukulan dia akan mendapatkan 100 pahala. Sampai Aisyah memiliki sebuah cambuk, ya. Tapi jelas kalajengking ini memang kena sangat mematikan, maka kita harus tahu kalau harus dihindari. Riwayatnya menceritakan adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musnadnya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan baina Rasulullah SAW yusalli idh sajada faladagathu aqrabun fi isbi'ihi fansarafa Rasulullah SAW wa qala la'anallahu al-aqrab ma tada'u nabiyyan wala ghairah qala thumma da'a bi ina'in fihi ma'un wa milh faja'ala yada'u mawdi'al ladghah fil ma'i wal milh wa yaqra' qul huwallahu ahad wal muawwidatain hatta sakanat. Perhatikan baik-baik riwayat ini riwayatkan Tabarani dan dalam Al-Kabir dan Awsat dan Baihaqi dalam Syu'ad dan juga disebutkan oleh Abu Nuaim dalam At-Tib, ya, dan seterusnya. Yang artinya ketika Rasulullah SAW sedang sholat dan pada saat beliau sedang sujud tiba-tiba seekor kalajengking menyengat jari tangan beliau. Maka Rasulullah SAW tiba-tiba kaget, ya. Pada saat selesai sholat, beliau lagi sholat lalu kemudian beliau salam lalu beliau mengatakan semoga Allah melaknat kalajengking. Ia tidak membiarkan atau tidak membeda-bedakan antara seorang nabi dan tidak pula yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh diambilkan bejana yang berisi air dan garam. Lalu bagian yang disengat kalajengking tersebut direndam dengan air dan garam sambil membaca Qul huwallahu ahad dan muawwidatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu binnas hingga rasa sakitnya reda. Ya, berarti pengobatan sengatan kalajengking ada tambahan. Selain bacaan ayat juga direndam dengan air yang ditaruh garam, ya. Dan ini riwayat dipegangi oleh para ulama. Juga sebagian riwayat Imam Muslim menyebutkan dari Abu Hurairah anhu bahwasanya ada seorang laki-laki datang menjumpai Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, tadi malam aku disengat kalajengking. Lalu beliau bersabda, jika di waktu sore hari engkau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurraka. Kalau seandainya kau membaca aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang paripurna dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, niscaya sengatan itu tidak akan membahayakanmu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saya juga subhanallah pernah dengar ada salah satu kisah dari salah satu ulama di Saudi. Kalau beliau mengatakan saya selama 40 tahun, ya, rekreasi sama keluarga saya ke padang pasir, selalu saya baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq dan tidak pernah sekalipun disengat oleh kalajengking. Begitu setelah 40 tahun berlalu saya pernah sekali lupa membaca, maka saya disengat oleh kalajengking. Dan ini doa yang sangat penting juga untuk dibaca. Ada juga hadis lain yang berbunyi siapa yang membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq juga bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim, maka tentu saja dia akan selamat kembali ke tempat yang tadinya dia baca. Juga dianjurkan membaca dalam hadis Bukhari Muslim agar selamat dari bahaya-bahaya seperti ini, termasuk gangguan syaitan, sihir, ain. Maka membaca ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka dalam suatu malam dua ayat itu akan menjadi cukup baginya. Jadi lillahi ma fis samawati wal sampai akhir ayat gitu. Juga dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwasanya kalau baginda Nabi SAW hendak melakukan perjalanan, beliau mengucapkan di waktu malam, ya ardu rabbi wa rabbukillah, a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma yadubbu alaiki, a'udzu billahi min asadin wa aswad wa min al-hayyati wal aqrab wa min sakinil baladi wa min walidin wa ma walad. Artinya, wahai bumi, Nabi SAW mengucapkan ini, Robku dan Robmu adalah Allah.
Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan segala yang ada padamu. Maksudnya keburukan. Serta kejahatan segala makhluk yang merayap di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari bahaya singa dan jin, dan dari bahaya ular dan kalajengking, dan dari bahaya penduduk negeri, dan bahaya ayah dan anak. Artinya di sini bahayanya orang-orang yang mengganggu dalam perjalanan. Dan ini termasuk teman-teman sekalian dimaksud dengan ruqyah yang dibolehkan. Ibnu Qayyim juga mengkhususkan bab khusus namanya petunjuk Nabi SAW ruqyah terhadap penyakit semut. Tadi yang saya bilang itu. Jadi kita dengarkan bagaimana riwayat menjelaskan masalah itu. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW memberi izin untuk melakukan ruqyah terhadap sihir, ain dan penyakit semut. Jadi di sini teman-teman sekalian riwayat-riwayat ini semuanya membolehkan ruqyah. Ya, dan Allahu alam dari riwayat-riwayat ini berarti lebih cenderung pendapat mengatakan sebenarnya bukan larangan tadi 70.000 itu, gitu kan? Tapi di sini adalah yang dimaksud larangan itu kalau ruqyahnya yang menggunakan bahasa etimologinya secara bahasa itu minta-minta dimantrain. Karena ada juga orang kadang-kadang ya, mungkin dia menggunakan bahasa Arab, mungkin dia menggunakan tulisan Arab, tapi itu bukan ruqyah syariah. Bukan ayat-ayat Al-Quran, bukan doa-doa dari Nabi SAW, tapi dia karang-karang. Orang tidak tahu karena dianggap bahasa Arab maka dipakai. Nah itu yang termasuk ruqyah yang dilarang. Gitu kan? Kalau ruqyah syariah jelas sekali dalilnya. Dan semua ini hadis kita bacakan untuk menjelaskan masalah itu. Karena ada di antara ikhwah bahkan dulu sudah sakit parah, kena sihir bertahun-tahun. Didatangi oleh seorang ikhwah yang memang meruqyah juga. Gitu kan? Datang ke dia, duduk ngobrol lama dia keluhkan penyakitnya. Lalu ini ikhwah ini bilang sama saya, ini bilang sama saya sebenarnya sudah niat mau ruqyah dia, tapi dia ngobrol terus, saya nggak tahu harus memulainya kapan gitu. Lalu kemudian saya bilang, kenapa nggak ruqyah? Lalu kemudian dia bilang, saya tunggu kalimat itu, supaya nanti saya ditawarkan ruqyah baru saya ruqyah. Gitu. Ini orang sudah bertahun-tahun sakit ini. Kalau seperti ini pemahamannya teman-teman sekalian, maka akan banyak riwayat kita tolak kan gitu. Ternyata harusnya tidak boleh minta ruqyah, padahal riwayat-riwayat Nabi SAW bolehkan. Aisyah mengatakan saya diperintahkan oleh Nabi SAW. Para sahabat tadi sudah banyak riwayat yang kita sebutkan melakukan gitu kan. Bahkan mereka minta imbalan dari itu. Ini harusnya difahami dengan bijak dalam masalah ini. Di sini dalam riwayat Imam Muslim dikatakan Rasulullah SAW memberi izin untuk meruqyah terhadap sihir, ain dan penyakit semut. Dalam Sunan Nabi Daud disebutkan riwayat dari Syifa binti Abdullah yang menceritakan Rasulullah SAW pernah menemuiku saat aku sedang bersama dengan Hafsah, istri Nabi SAW. Beliau bertanya, kenapa engkau tidak mengajarkannya ruqyah terhadap penyakit semut seperti engkau mengajarkannya menulis? Ya. Artinya di sini Nabi SAW menyuruh dalam riwayat Abu Daud ini agar Syifa ini mengajarkan kepada Hafsah cara ruqyah penyakit ya, semut ini. Sebagaimana waktu itu Hafsah sedang diajar menulis oleh Syifa ini. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah, penyakit semut adalah sejenis korengan yang muncul di antara kedua kening. Ya. Penyakit ini amat dikenal kala itu, disebut penyakit semut. Karena orang yang terkena penyakit ini merasa kesemutan di bagian yang terkena penyakit ini. Seolah-olah dikerumuni dan digigit semut. Penyakit ini ada 3 jenis. Ada yang biasa, ada yang lebih keras, ada yang lebih parah sampai membuat kuris terkelupas. Ibnu Qutaibah dan ulama lain menyatakan kalangan Majusi, penyembah api, meyakini bahwa tubuh semut yang ditumpuk bisa menjadi obat seseorang anak yang terkena penyakit semut, seperti diungkapkan oleh mereka. Tapi ini bukan jadi rujukan, karena kita cukup dengan ruqyah syariah. Kemudian beliau juga menyebutkan khusus bab tentang ruqyah sengatan ular. Riwayatnya adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan Imam Ahmad. Lihat riwayat demi riwayat tentang membolehkan masalah ruqyah. Ya. Jadi jangan sampai kita salah paham, supaya saya masuk surga tanpa hisab 70.000 itu, maka saya tidak usah diruqyah. Padahal dia dalam kondisi butuh ruqyah itu. Ini riwayat banyak sekali membolehkan gitu kan. Jadi tidak usah khawatir dengan masalah itu. Ini saya titik beratkan karena sering saya dengar keluhan ikhwah ini. Gitu kan. Perhatikan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai dan Imam Ahmad. Kata beliau, Nabi SAW bersabda tidak ada ruqyah selain untuk penyakit ain dan sihir. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan dari hadis Aisyah, Rasulullah SAW memberi izin untuk meruqyah dari terhadap gigitan ular dan sengatan kalajengking. Diriwayatkan Ibnu Syihab Az-Zuhri juga, salah seorang sahabat Nabi terkena gigitan ular, maka Nabi SAW mengatakan, adakah yang pandai meruqyah?
Maka mereka menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya keluarga Hazm bisa melakukan ruqyah untuk pengobatan gigitan ular. Karena engkau melarang ruqyah, mereka meninggalkan kebiasaan itu. Maka beliau berkata, panggilkan Umarah, ya, Umarah bin Hazm. Mereka pun memanggil, lalu ia ditawarkan untuk meruqyah. Beliau SAW lalu menegaskan, tidak apa-apa. Maka ia pun melakukan dengan izin Rasulullah SAW meruqyah orang tersebut. Hah? Jelas nggak ini? Kenapa senyap ini? Hah? Faham nggak ini? Baik, Alhamdulillah. Karena ini yang penting teman-teman. Ternyata apa yang antum fahami tidak boleh minta ruqyah, difahami juga oleh sahabat Nabi dulunya. Riwayat Bukhari Muslim ini. Ternyata mereka berhenti meruqyah gara-gara dengar Nabi bilang 70.000 masuk surga tanpa hisab, dan tidak meruqyah. Lalu Nabi panggil dia, dipanggil pimpinan sukunya namanya Umarah bin Hazm. Lalu kemudian Nabi mengatakan, lakukanlah, tidak apa-apa, ruqyahlah, minta ruqyah. Lalu kemudian mereka melakukan dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Ibnu Qayyim menyebutkan teman-teman sekalian bab khusus tentang ruqyah, ya. Kalau kena penyakit apa saja, luka apa saja boleh diruqyah. Terkena pisau, terkena jatuh ke seleo, ya, patah tulang, semuanya boleh digunakan itu. Semuanya. Karena Rasulullah SAW pernah menemukan di zaman dulu, disebutkan Imam Bukhari Muslim, dahulu di masa Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila ada orang yang mengeluh karena koreng atau luka, beliau melakukan seperti itu dengan jarinya. Maksudnya dengan menyentuhkan jari beliau ke atas tanah. Jadi jari beliau ditentukan di atas tanah, kemudian mengangkatnya sambil beliau membaca Bismillahi turbati ardina, dengan nama Allah tanah negeri kami, biriqati ba'dina, dan karena ludah sebagian orang di antara kami, liyashfiya saqimana biidni rabbina, yang akan menyembuhkan penyakit orang yang sakit di antara kami dengan izin Rabb kami. Hadis ini juga diriwayatkan Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tapi penting diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kemudian Nabi SAW menempelkan tangan beliau ke luka itu. Jadi disentuhkan dengan tanah dan debu, ya. Kemudian ditempelkan. Dan ini hadis-hadis sahih menyebutkan masalah itu tentunya. Dan ulama menarik ini mengatakan ini semuanya masuk kepada semua penyakit, apapun itu. Termasuk beliau mengatakan di negeri panas biasa orang merasakan penyakit demam, atau di musim dingin orang merasakan meriang dan seterusnya, atau apapun keluar dari luka badan, ya, yang memang sifatnya tidak normal, maka ruqyah. Dan lebih jauh daripada itu, sebagian ulama mengatakan bahkan penyakit yang dianggap seringan apapun oleh manusia, diantaranya flu, demam semuanya, maka boleh meruqyahnya. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, siapapun yang sedang sakit lalu dia pegang tempat sakitnya, kemudian dia membaca, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, dari Uthman bin Abil As diceritakan bahwa ia pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW mengenai sakit yang dirasakan pada tubuhnya semenjak ia masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda, letakkan tanganmu di atas bagian tubuhmu yang sakit. Misalnya di sini diletakkan. Lalu ucapkan Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu baca doa ini 7 kali. A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiruh. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah, Ahmad dan Tabarani. Aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah dari keburukan apa yang ku dapati dan ku khawatirkan akan terjadi. Ini dibaca 7 kali sambil memegang tempat sakit. Artinya flu pun kita bisa pegang hidung, sakit kepala bisa pegang kepala. Dan subhanallah, saya pribadi teman-teman praktikkan lagi sakit kepala misalnya, saya pegang baca ini subhanallah hilang seketika. Lagi rasa nggak nyaman, pegel badan, apa saja. Termasuk sebagian ulama mengatakan bolehnya kalau seseorang merasa ada masalah dalam hatinya, kesedihan yang berkepanjangan, ya, sedih karena meninggalnya seseorang, kehilangan barang, dia penggal dadanya, dia pegang hatinya, dadanya, kemudian dia membaca doa ini dengan berharap Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan itu. Tentu ini teman-teman sekalian bab-bab, ya, ini panjang sekali, tapi Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam masalah ini. Berarti saking bolehnya ruqyah syariah. Udah paham ini? Alhamdulillah. Itu yang saya butuhkan, suara. Kalau senyap nggak ada suara, dari mana saya tahu paham atau enggak? Dari tadi saya sudah teriak-teriak nih.